Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 9 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu keamanan informasi. Nah, bahasan pertama kita akan membahas mengenai kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Nah, dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dalam dan luar. Sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan. Namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instalasi komputer dirusak oleh para pemprotes. Nah, jadi keamanan informasi itu digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas data dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Bahasan selanjutnya adalah tujuan keamanan informasi. Nah, tujuannya yang pertama itu ada kerahasiaan. Nah, perusahaan berusaha melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Lalu yang kedua, ketersediaan. Nah, tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi bagi pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Lalu yang ketiga ada integritas. Nah, semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikannya. Terus yang selanjutnya ada manajemen keamanan informasi. Nah, itu ada dua, ada manajemen keamanan informasi dan manajemen keberlangsungan bisnis. Nah, untuk manajemen keamanan informasi, aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Nah, untuk manajemen keberlangsungan bisnis, aktivitas untuk menjaga sumber daya informasi tetap berfungsi setelah terjadinya bencana. Lalu ada Direktur Keamanan Sistem Informasi Perusahaan (CISSD). Orang yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan. Lalu Direktur Asuransi Informasi Perusahaan (CIAD). Orang yang akan melapor kepada CEO dan mengelola unit penjagaan informasi. Nah, dan ini adalah contoh anunya. Jadi manajemen risiko. Yang pertama itu kita mengidentifikasi ancaman, lalu mengidentifikasi risiko, lalu menentukan kebijakan keamanan informasi, lalu kita mengimplementasikan pengendalian. Untuk kepatuhan terhadap tolak ukur menentukan kebijakan keamanan informasi, lalu mengimplementasikannya ke informasi. Selanjutnya ada ancaman. Nah, jadi ancaman itu adalah orang, organisasi, mekanisme atau peristiwa yang memiliki peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Nah, jadi ancamannya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada virus, ada worm atau cacing, trojan horse, adware, dan spyware. Selanjutnya resiko. Nah, resiko keamanan informasi (information security risk) didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Resiko. Nah, resikonya itu ada 4. Yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Lalu yang kedua, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Lalu yang ketiga, penggunaan yang tidak terotorisasi. Dan yang terakhir adalah modifikasi yang tidak terotorisasi. Lalu ada persoalan e-commerce. Nah, e-commerce atau perdagangan elektronik telah memperkenalkan suatu perusahaan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan perangkat lunak, tapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Menurut survei yang dilakukan oleh Gartner Group, pemalsuan kartu kredit 12 kali lebih sering terjadi untuk para retail e-commerce dibandingkan dengan para pedagang yang berurusan dengan pelanggan mereka secara langsung. Selanjutnya ada manajemen resiko. Nah, manajemen resiko ini diidentifikasi sebagai strategi untuk mencapai keamanan informasi. Nah, pendefinisian resiko ada 4 langkah.
Yang pertama ada identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dan risiko. Lalu yang kedua menyadari resikonya. Lalu yang ketiga menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi. Dan yang terakhir menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Ini adalah kebijakan keamanan informasinya. Jadi fase pertama instalasi proyek, penetapannya kepada tim proyek, lalu ada komite pengawas proyek keamanan. Lalu fase kedua penyusunan kebijakan, fase ketiga konsultasi dan persetujuan, fase 4 kesadaran dan pendidikan, fase 5 penyebarluasan kebijakan. Lalu ada pengendalian. Nah, pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Nah, pengendalian teknis itu ada 3: pengendalian akses, sistem deteksi gangguan, dan firewall. Nah, untuk pengendalian akses itu ada 3 langkah. Ada identifikasi penggunaan, autentikasi pengguna, dan otorisasi pengguna. Untuk sistem deteksi gangguan, sistem ini mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Lalu untuk firewall, fungsi firewall sebagai penyaring dan penghambat yang membatasi aliran data ke data dari perusahaan tersebut dan internet. Pengendalian teknis selanjutnya ada 6. Ini kurang 3. Lalu ada data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses matematika. Lalu perusahaan dapat melaksanakan pengendalian fisik hingga pada tahap tertinggi dengan cara menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai. Lalu pengendalian teknis dikenal sebagai terbaik untuk keamanan. Perusahaan biasanya memiliki dari daftar ini dan menetapkan kombinasi yang dianggap menawarkan pengamanan yang paling realistis. Lalu ada pengendalian formal. Nah, pengendalian formal ini mencakup pengumuman cara berperilaku, dokumentasi perusahaan, produsen, dan praktik yang diharapkan. Nah, jadi pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya. Dokumentasikan dalam bentuk tulisan dan diharapkan untuk berlangsung dalam jangka panjang. Untuk pengendalian informal itu mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan dan manajemen. Pengendalian ini ditujukan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Selanjutnya mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Nah, ketiga jenis pengendalian teknis, formal dan informal mengharuskan biaya karena bukanlah merupakan praktis bisnis yang baik untuk menghabiskan lebih banyak uang pada pengendalian dibandingkan biaya yang diharapkan dari resiko yang akan terjadi. Maka pengendalian harus ditetapkan pada tingkatan yang sesuai. Dengan demikian, keputusan pengendalian harus ditetapkan pada tingkatan yang sesuai. Lalu ada dokumen pemerintah dan industri. Nah, beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Nah, beberapa standar ini berbentuk tolak ukur yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai penyedia strategi alternatif untuk manajemen risiko. Selanjutnya ada meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Nah, perusahaan harus mencanangkan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian. Kebijakan ini dapat dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan resiko ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi industri. Bahasan selanjutnya ada manajemen keberlangsungan bisnis. Nah, aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis. Business Continuity Management (BCM). Pada tahun-tahun awal penggunaan komputer, aktivitas ini disebut perencanaan besar. Nah, disaster planning. Namun istilah yang lebih positif, perencanaan contingency plan, menjadi populer. Nah, elemen penting dalam perencanaan kontingensi adalah rencana kontingensi. Nah, contingency plan yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan atau ancaman gangguan pada operasi komputasi perusahaan. Lalu ada rencana darurat. Nah, subrencana manajemen keberlangsungan bisnis yang umum itu mencakup 3.
ada rencana darurat, ada rencana cadangan, dan ada rencana catatan penting. Nah, untuk rencana darurat itu menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Lalu ada rencana cadangan. Nah, perusahaan mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang biasa hancur atau rusak sehingga tidak dapat digunakan. Lalu ada rencana catatan penting. Nah, catatan penting perusahaan adalah dokumen kertas dan media penyimpanan yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.